pemirsa, seperti kita tahu, diabetes adalah suatu kondisi medis di mana gula darah di dalam seseorang cukup tinggi. Artinya, gula darah tidak dapat dimasukkan ke dalam sel tubuh kita. Nah, untuk orang-orang dengan kondisi seperti ini, olahraga seperti apa sih yang dibutuhkan? Kita akan membahas jenis-jenis olahraga dan manfaatnya. Manfaat olahraga untuk penderita diabetes ada berbagai macam. Yang pertama dan terutama adalah mengontrol kadar gula dalam darah sehingga tetap stabil dan ada dalam batas yang normal. Yang kedua adalah mengontrol supaya tidak terjadi peningkatan yang tidak diinginkan. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena dengan olahraga tentunya sel dalam tubuh kita akhirnya dapat mengolah makanan atau yang kita sebut sebagai gula dalam darah tersebut. Jadi olahraga seperti apa sih yang kita butuhkan supaya dapat terkontrol gula darahnya? Jenis olahraga yang sebaiknya dilakukan oleh penderita diabetes ada dua intinya. Yang pertama adalah olahraga yang sifatnya aerobik atau yang biasa disebut sebagai olahraga kardio. Contoh olahraga kardio adalah 1. Jalan cepat, 2. Jogging, 3. Bersepeda, berenang. Nah, olahraga ini sifatnya meningkatkan denyut nadi atau denyut jantung. Itulah sebabnya kenapa kita namakan olahraga kardio. Nah, olahraga kedua yang sebaiknya dilakukan adalah olahraga yang sifatnya meningkatkan kekuatan otot. Contohnya seperti apa sih? Jangan ngebayangin terus pakai beban berat-berat atau pakai dumbbell berat-berat. Tapi sesederhana melakukan squat atau lunges atau sit up atau push up itu sudah merupakan latihan kekuatan otot. Olahraga yang dilakukan sebaiknya ada di dalam frekuensi, intensitas, dan durasi yang tertentu. Nah, untuk teman-teman yang menderita diabetes, frekuensi seperti apa sih yang harusnya dilakukan? 3-5 kali dalam seminggu. Dan pastikan kalau misalkan baru memulai olahraga, jangan langsung mulai setiap hari. Jeda paling tidak setiap 2 hari sekali. Nah, intensitasnya seperti apa? Mulai dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Jangan langsung masuk ke intensitas tinggi. Jadi hindari lari, hindari lompat dan loncat. Sebaiknya mulai dengan intensitas yang ringan seperti jalan cepat atau jogging. Nah, durasinya seperti apa? Durasinya minimal 30 menit. Kalau nanti sudah membangun ketahanan tubuh, maka teman-teman bisa meningkatkannya menjadi 1 jam dalam sekali olahraga. Untuk penderita diabetes ada perhatian khusus nih. Kita tidak ingin teman-teman memulai olahraga dengan gula darah yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Jadi pastikan untuk teman-teman yang menderita diabetes, periksa dulu gula darah semenit atau 2 menit sebelum memulai olahraga. Kalau misalkan gula darah ada di bawah 100, maka terlalu rendah untuk memulai olahraga. Sebaiknya teman-teman makan 1 potong roti atau misalkan mengunyah permen untuk meningkatkan gula darah tersebut. Kalau gula darahnya ternyata di atas 250, maka ini berarti gula darahnya terlalu tinggi. Teman-teman harus menurunkan dulu nih gula darahnya. Jadi kontrol dengan minum obat gula darah secara teratur. Nah, untuk memudahkan pemirsa di rumah, saya akan menunjukkan beberapa gerakan yang dapat teman-teman lakukan di rumah. Yang pertama kali dilakukan adalah lakukan peregangan sederhana. Nah, peregangan sederhana ini dilakukan dari ujung atas kepala sampai ujung kaki. Nah, contohnya misalkan kita regangkan nih tangan ke atas ya. Pastikan dari otot lengan seluruhnya tertarik ke atas. Jadi pastikan teregang dengan baik dan tahan selama 10 sampai 15 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan hanya satu gerakan ya, dari atas kemudian dorong ke depan. Sama tahan 10 sampai 15 hitungan. Kemudian juga bagian belakang, tahan 10 sampai 15 hitungan. Ini adalah suatu peregangan statis. Jangan lupa lakukan peregangan yang sifatnya dinamis. Contohnya adalah gerakan bahunya dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Untuk gerakan ini bisa dilakukan sekitar 10 sampai 15 kali. Nah, kemudian jangan hanya lakukan di sini, juga lakukan untuk kepala. Tahan 10 sampai 15 hitungan di sisi yang berlawanan juga. Kemudian tundukkan kepala dan juga angkat kepala. Sama putar kepalanya untuk mobilisasi kepala sehingga ketika mulai olahraga otot-ototnya tidak tegang. Jangan lupa jangan berhenti di sini, tapi juga lakukan untuk batang tubuh. Jadi
tarik ke samping. Nah, ini juga tahan 10-15 hitungan di arah yang berlawanan juga dan kemudian putar. Nah, ini juga tahan lakukan 10-15 kali gerakan. Kemudian kita turun ke kaki. Nah, untuk kaki sama ya. Tarik, tahan. Kalau misalkan teman-teman mengalami kesulitan untuk menjaga keseimbangan, bisa pegangan dengan tembok. Jadi pegangan dengan tembok, kemudian tarik ototnya. Pastikan ada rasa teregang. Tahan 10-15 hitungan. Lakukan untuk kaki yang satunya. Jangan lupa arah yang berlawanan. Kemudian lakukan juga ke samping. Nah, kemudian diputar-putar. Ini adalah contoh peregangan sebelum melakukan olahraga. Nah, untuk teman-teman yang melakukan jalan kaki, perhatikan untuk penderita diabetes harus memakai sepatu olahraga. Jangan melakukan jalan kaki tanpa menggunakan sepatu. Dan pastikan ketika melakukan jalan cepat, ayunkan tangannya. Jangan cuman kakinya yang diayunkan. Karena kita ingin dari atas sampai bawah semuanya bergerak, ya. Contoh-contoh latihan kekuatan otot yang teman-teman bisa dilakukan di rumah adalah misalkan push up, sit up, squat, dan lunges. Atau planking bahkan. Nah, saya akan berikan contoh paling gampang adalah squat dan lunges. Squat dan lunges ini untuk latihan kekuatan otot kaki. Kalau squat pastikan kita buka selebar bahu ya. Selebar bahu kemudian seakan-akan seperti mau duduk. Nah, hati-hati lutut tidak boleh lebih maju dibandingkan telapak kaki. Kemudian tahan beberapa hitungan atau bisa juga lakukan beberapa kali gerakan. Nah, ini bisa dilakukan sebanyak 3 set, masing-masing set isinya 10 kali. Contoh latihan kekuatan otot berikutnya adalah lunges. Nah, lunges ini adalah untuk latihan kekuatan otot kaki. Langkahkan satu kaki ke depan, satu kaki ke belakang. Hati-hati jangan segaris. Berikan sedikit jeda ya. Dan kemudian turun. Nah, pastikan ini 90 derajat, yang ini juga 90 derajat. Sama, lakukan beberapa kali gerakan. Bisa 3 set, 1 set isinya 10 gerakan. Kemudian pindah kaki, kalau tadi kaki kiri di depan, kita sekarang lakukan dengan kaki kanan di belakang dan turun. Sama, lakukan 3 set, 1 set isi 10. Kalau tadi kita bicara tentang latihan kekuatan otot kaki, salah satu contoh untuk latihan kekuatan otot atas atau tubuh bagian atas adalah push up. Tapi kalau teman-teman kesulitan melakukan push up di lantai, jangan khawatir. Bisa dengan menggunakan tembok, kembali lagi buka kaki selebar bahu, kemudian tangan kita sejajarkan di tembok selebar bahu juga dan turunkan badannya. Nah, ini juga melatih kekuatan otot dada. Ini bisa dilakukan sebanyak 3 set. 1 set isinya 10 kali gerakan. Jadi tidak ada alasan untuk penderita diabetes untuk tidak berolahraga meskipun hanya di rumah saja. Untuk teman-teman penderita diabetes jangan lupa selain olahraga juga kontrol makan Anda sehingga kadar gula darah tetap teratur di batas normal. Saya Dr. Sofia Hake, spesialis kedokteran olahraga untuk Hidup Sehat Plus. Dek, kenapa nih? Jatuh dok. Wah, nggak apa-apa kan tapi ya? Iya nggak apa-apa. Bisa. Oke, tadi kenapa jatuh bisa? Saya ngerem dadak, Ya? terus kejuntul. Oh, Jadi jatuh. tapi nggak pingsan ya? Langsung bangun kan? Langsung sendiri ya? Ini bisa gerak, coba kakinya, ujung kakinya bisa gerak ya?
Oke, ini nggak sakit? Ini nggak apa-apa? Ya, ini bisa gerak ya jari-jarinya ya? Baik semua ya? Oke, ini bisa gerak juga. Ya udah, berarti harusnya sih nggak patah dan nggak kenapa-kenapa ya. Oke, ini tadi udah dibersihkan belum? Belum. Wah, ya oke. Ini mesti dibersihkan dulu nih. Nanti kalau enggak, nanti ada infeksi, nanti malah bahaya nanti ya. Iya. Ada air minum nggak? Ada ini. Ada? Oh, ya udah, oke. Ya, ini dibersihin. Ini nggak apa ya dipakai ya? Boleh ya? Ya, ini dibersihin. Caranya gini. Jadi dikasih air mengalir. Jadi jangan dibersihkan dengan tangan sendiri, apalagi dibersihkan dengan kain yang kotor ya. Kalau memang tidak ada sesuatu di dalam pendarahan, dibersihkan saja dengan air mengalir intinya ya. Jadi dengan air mengalir nih sampai debu-debunya pasti lewat sendiri nanti semua ya. Oke, ya udah nggak apa, sekarang nggak usah dikeringin juga nggak apa-apa. Dan ini harusnya nggak ada pendarahan sih. Jadi harusnya aman. Kalau ada pendarahan nanti tinggal ditekan di tempat yang berdarah dengan kain ini aja. Iya. Masih jauh nggak? Mau pulang kemana? Enggak, udah dekat rumahnya. Oh gitu, bisa sendiri nonton sepeda? Kira mau nebeng sama saya? Enggak. Enggak, bisa ya sendiri ya? Aman ya? Hati-hati ya. Ini ngomong-ngomong kok nggak pakai pelindung, nggak pakai helm, nggak pakai apa nih? Dekat rumah saya. Ya tetap aja kalau keluar hati-hati. Siap bawa P3K juga di kantong di belakang. Ya lalu kalau bisa pergi memang kalau lagi sepedaan mungkin ada orang yang nemenin supaya saling bantu kalau ada apa-apa. Ya mudah-mudahan sih aman. Oke kalau gitu ya. Hati-hati di rumah ya nanti ya. Ya, oke. Ya memang bersepeda itu merupakan aktivitas relaksasi dan juga olahraga yang menyenangkan. Tapi jangan sampai ketika kita pulang dari olahraga tersebut malah kita membawa penyakit. Harus pulang dalam keadaan utuh dong ya. Nah memang yang jadi bahaya adalah ketika terjatuh dari sepeda. Nah dalam cara sehat kali ini, inilah caranya bagaimana menyikapi ketika jatuh dari sepeda. Kalau kita melihat orang jatuh dari sepeda, maka kita pastikan dulu sadar nggak dia. Kalau dia nggak sadar, maka segera kita harus panggil bantuan medis. Telepon 119. Tapi kalau dia sadar, baik, bernapas dengan baik pula, maka harusnya nggak ada apa-apa, baik-baik saja. Perhatikan, apakah ada patah tulang apa enggak? Gimana caranya? Minta dia menggerakkan anggota badan, kalau semua bisa, jari-jari semua bisa bergerak, maka harusnya juga lancar. Minta dia bangun. Kalau dia bisa berdiri atau dia bisa duduk sendiri aja minimal. Maka harusnya tidak ada patah tulang yang berarti tulang belakang. Baik-baik saja mestinya, aman setelah itu. Nah baru kita lihat apakah ada pusing, apakah ada luka yang berdarah. Kalau memang dia pusing ya sudah, jangan buru-buru langsung berdiri tapi temani dia di sebelahnya sampai dia benar-benar fit untuk bisa sadar dan bisa menghubungi orang terdekatnya. Lalu kalau sudah selesai, maka lihat apakah ada pendarahan yang aktif. Kalau ada pendarahan, maka segera hentikan pendarahan dengan cara apa? Satu, kita mengambil kain dan kita tekan di tempat yang berdarah tersebut. Tekan sampai pendarahan berhenti. Nah yang kedua, kita lihat apakah ada luka yang menganga atau luka yang memang kelihatan terbuka. Maka Anda bisa membersihkan luka tersebut. Gimana caranya? Jangan dengan tangan, jangan dengan alat-alat, tapi cukup dengan cara kita lihat luka tersebut di mana, lalu bersihkan dengan air mineral untuk membersihkan luka yang menganga. Siapa tahu ada debu atau mungkin ada kotorannya. Jangan dibersihkan dengan tangan sendiri, dengan air mengalir, itu sudah lebih baik. Dan dengan demikian, kita bisa menyingkirkan, mengurangi risiko terjadinya infeksi, dan mempercepat penyembuhan di kemudian hari. Nah setelah itu, barulah kita boleh bawa untuk ke rumah, lebih lanjut lagi mungkin tutup atau diperban nanti lukanya di rumah. Karena kadang-kadang nggak semua orang bawa. Nah karena itu kita sekarang nih harus tahu kalau kita lagi pergi dengan sepeda, sebaiknya Anda membawa alat P3K sendiri. Itu sudah dimasukkan dalam tas kecil di sepeda Anda, jadi pasti selalu dibawa. Nah yang berikutnya, apabila Anda pergi usahakan nggak sendirian. Kalau Anda pergi bersepeda, terutama untuk jarak yang cukup jauh, sebaiknya Anda ditemani oleh orang lain. Supaya kalau terjadi sesuatu, ada yang bisa menolong Anda. Ya, pastikan supaya Anda bisa merawat luka dengan baik dan hati-hati supaya kegiatan bersepeda menjadi aktivitas yang menyenangkan dan tidak bawa penyakit. Saya Dr. Vito Damai untuk Hidup Sehat Plus.